Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengelola limbah padat, limbah cair, limbah gas, Nah, tapi khusus untuk B3 itu ada pengelolaannya tersendiri. Nah, sehingga kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengolah limbah B3. Nah, untuk limbah B3, kapan dikatakan suatu limbah itu B3 ya? Bedakan B3 dengan limbah B3, Kalau B3 ya bahannya. Ketika bahan itu berbahaya dan beracun, berarti dia B3. Tetapi kalau dia adalah sisa dari suatu usaha, sisa yang mau dibuang, tidak diolah lagi, ketika dia masih dimanfaatkan kembali berarti belum limbah. Tapi kalau kapan dia dikatakan sisanya, berarti dia sudah jadi limbah. Nah, ketika limbah itu mengandung bahan B3, bahan berbahaya dan beracun, barulah dia dikategorikan sebagai limbah B3. Kenapa? Karena dia karena sifat dia sifatnya berbahaya, beracun. Kemudian bisa jadi dia karena konsentrasinya yang menyebabkan dia bahaya, atau mungkin karena jumlahnya yang membuat dia menjadi berbahaya dan beracun. Jadi limbah bahan berbahaya yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Nah, sumber limbah B3 ini sesuai aturan PP 22 tahun 2021 terdiri dari sumber tidak spesifik. Jadi ada sumber tidak spesifik, ada sumber spesifik, dan ada bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau bekas kemasan. Jadi kapan itu bahan kimia? Kan bahan kimia B3. Terus kapan dia kadaluarsa? Berarti dia menjadi limbah B3. Terus ada tumpahan. Ya, tumpahan tidak mungkin kita gunakan kembali dalam proses kimia itu tumpahan menjadi limbah B3. Atau ada bekas kemasan, asam sulfat di lemari asam pekat. Sisa kemasan itu kan masih ada sisa-sisanya. Itu juga botolnya ikut menjadi limbah B3 karena dia adalah kemasan, bekas kemasan B3, sehingga botolnya menjadi limbah B3. Nah, ada sumber spesifik dengan tidak spesifik. Maksudnya apa? Kalau dia sumber spesifik berarti sisa proses atau industri atau kegiatan yang spesifik pada proses tersebut. Misalnya pengolahan pakan ternak, berarti apa proses utamanya? Kalau ada menghasilkan sisa di situ, berarti itu maksudnya sumber spesifiknya. Nah, kalau sumber tidak spesifik itu dari kegiatan-kegiatan penunjang, pemeliharaan alat. Dalam pemeliharaan kita menggunakan cairan atau apa, itu sumber tidak spesifik, Nah, begitu. Pencucian, misalnya kita mau melakukan pelarutan kerak, pencegahan korosi, atau menggunakan bahan-bahan yang B3, berarti itu menjadi sumber tidak spesifik. Jadi ada sumber spesifik, ada sumber tidak spesifik, ada yang kadaluarsa, tumpahan, dan bekas kemasan. Itu sumber limbah B3. Nah, karakteristik limbah B3 yang namanya berbahaya dan beracun. Berbahayanya itu terbagi 5: mudah menyala, reaktif, meledak, infeksius, dan korosif. Ini yang berbahayanya. Beracunnya ini kan sudah tersebut. Jadi berbahaya 5 ini dan beracun. Nah, untuk uji karakteristik limbah B3 itu harus berurutan. Ya, jadi misalnya ada limbah, kita tidak tahu apakah ini masuk limbah B3 atau tidak. Tentukan dulu apakah ini limbah masuk B3 atau tidak. Misalnya limbah campuran, tidak tahu apa ini, dia masuk B3 atau tidak. Berarti diuji itu satu. Diujinya mulai dari bahaya mudah meledak dulu. Baru kalau misalnya dia tidak mudah meledak, baru itu mudah menyala. Kalau dia tidak mudah menyala, baru reaktifnya dites, baru infeksiusnya, baru korosifnya, baru beracunnya. Nah, kesemuanya ini ada caranya. Nah, caranya itulah yang kita bahas selanjutnya. Bagaimana
menentukan apakah limbah ini dia masuk B3 atau tidak. Limbah B3 berdasarkan kategori dan risikonya itu ada dua macam. Ada kategori akut, artinya kalau kita terpapar itu limbah langsung mati, langsung cedera besar, masuk rumah sakit, langsung dirasakan. Ada juga yang kedua kronis, artinya dia ada efek delay. Kita sedikit-sedikit menghirup bau asam sulfat, tidak dimari asam misalnya, sedikit-sedikit selama 5 tahun, pas 5 tahunnya diketahui paru-parunya sudah rusak gitu. Itu namanya risiko 2, tidak langsung mati, tapi efek tunda. Itu dia kategorinya, Jadi ada akut, ada kronis, ada kategori 1, ada kategori 2. Ini yang paling berbahaya, ini yang akut, terpapar langsung mati gitu, Itu yang bahaya. Jadi itu mengkategorikannya. Nah, di dalam peraturan PP 22 tahun 2021 itu sudah ada daftar-daftar limbah B3. Jadi kalau misalnya itu ada limbah, kita tahu apa itu limbahnya, ya bisa dilihat saja di daftar ini daripada diuji satu-satu. Itu ada masing-masing kodenya, bahwa A107C berarti A itu berarti ini kalium hidroksida masuk di kategori 1. Berarti apa? Ini kalium hidroksida berbahaya akut. Terpapar bisa langsung meninggal atau cedera, langsung masuk rumah sakit. Artinya langsung bisa dirasakan. Nah, berarti ini di sini dilihat kodenya ini kategori akut. Misalnya ada produk farmasi obat-obatan. Di situ ada kodenya. Limbah farmasi ini ada kodenya B di depannya. Berarti dia sifatnya kronis. Artinya kalau sering terpapar ini bisa jadi bakalan ada nanti waktu di mana kita akan mendapatkan kerugiannya. Nah, seperti itu. Kalau dia kode B, jadi itu saja. A itu akut, B itu kronis. Atau A itu kategori 1, langsung dampaknya, B itu kategori 2. Ada delaynya. Terus angka 1XX ini yang 107 ini maksudnya dia ada di tabel 1 lampiran 1 pada peraturan pemerintah tahun nomor 22 tahun 2021. Yang khusus untuk mengatur bagaimana pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di dalamnya juga ada bagaimana mengelola limbah B3. Kemudian ini juga ada di tabel 3 lampiran 1. Jadi ini bisa dilihat untuk memudahkan untuk melihat datanya, itu langsung bisa dilihat dari pengkodeannya. Contoh limbah B3 dari sumber tidak spesifik, misalnya ini ini sumber tidak A101, artinya ya kalau spesifik ini kan sudah ketahuan langsung, ini asam sulfat, asam klorida. Kalau yang tidak spesifik ya misalnya debu dan fiber asber, limbah buangan produk yang terkontaminasi, artinya bisa jadi campuran beberapa zat di dalam Kemudian kemasan bekas B3, minyak pelumas bekas, banyak zat di situ. Limbah elektronik, seluruh instalasi IPAL, itu masuk ke kategori limbah B3 tidak spesifik. Kategori bahayanya ada, kalau ini kan akut kalau yang 2 berarti dia kronis kalau kita terpapar. Ini contoh tabel yang ada di PP 22 tahun 2021. Ya, itu. Ada itu air lindi itu apa, Pak? Air lindi maksudnya kalau misalnya ada perlindian, jadi ada kayak pelarutan, jadi ada zat, kita mau tahu ini misalnya reaktif apa tidak, kasih larutkan dulu baru ukur pH-nya atau apa, dia perlindian. Lindi. Ada limbah B3, ada limbah, kita mau identifikasi apakah ini B3 apa tidak. Daripada kita langsung cek apakah dia mudah meledak, uji satu-satu, butuh waktu, butuh proses, butuh lagi bahan, butuh alat.
mending langsung lihat dulu. Kalau memang diketahui ini limbahnya, langsung lihat pada lampiran B3 pada peraturan pemerintah ini. Kalau kita tahu ini limbahnya asam sulfat misalnya, baru dilihat di daftar ada, langsung dikategorikan limbah B3. Tidak usah lagi cek satu-satu, bikin lama. Asam klorida, langsung masukkan di limbah B3 kan ada di daftar. Atau kita bisa lihat dari MSDS-nya bahwa dia masuk kategori B3. Apa itu MSDS? Material Safety Data Sheet. Atau kita lihat dari komposisi bahan. Kalau memangnya dia adalah sebuah produk yang ada beberapa bahan di dalamnya, kan ada komposisinya itu biasa produk, kita bisa lihat di situ. Kalau di antara itu ada daftar bahan B3, ya sudah langsung kategorikan limbah B3. Atau kita lihat cradle to grave, artinya sebuah produk misalnya kita mau tentukan sisanya ini apakah dia masuk B3 atau tidak, kita lihat asal usulnya dia dari bahan apa. Kalau di antara bahan itu ada B3, berarti masuk limbah B3. Kalau kesemuanya ini tidak bisa kita lakukan campuran, tidak bisa dilihat di lampiran, tidak ada MSDS-nya, tidak ada komposisi bahannya, tidak tahu dia berasal dari bahan apa pembuatannya, nah, barulah kita uji satu-satu. Seperti itu. Jadi pada peraturan pemerintah 22 tahun 2021 ini ada banyak lampiran. Lampiran 9 itu tentang daftar-daftar limbah tadi. Ada lampiran 10 tentang parameter uji karakteristik dari limbah B3. Lampiran 11 itu baku mutunya untuk yang beracun melalui toxicity karakteristik leaching prosedur ya. Jadi untuk penetapan kategori limbah B3. Kemudian baku mutu karakteristik menurut TCLP untuk penetapan standar pengelolaan limbah B3 sebelum ditempatkan di fasilitas penimbunan akhir. Kemudian ada lampiran 13 itu nilai baku karakteristik beracun menurut TCLP dan total konsentrasi untuk penetapan pengelolaan tanah terkontaminasi limbah B3. Jadi ini tentang tanah yang terkontaminasi limbah B3. Kemudian lampiran 14 limbah non B3 terdaftar. Nah, kalau MSDS ya biasa dilihat MSDS dah. Nah, dari situ kan kita bisa lihat seperti ini. Ada merahnya berarti potensi kebakaran. Kalau kuning ya reaktivitas. Biru kesehatan. Jadi kalau dia 0 di sini berarti dia tidak bisa terbakar. Air misalnya di sini 0, di sini merahnya. Kemudian di sini tingkat efektivitasnya kan dia 0 sampai 4. 0 itu tidak bisa. Kemudian ditingkatkan nih 1 2 3 4. Kalau di sini lihat kan ya dia sedikit mudah terbakar, kemudian sedikit reaktif dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Ini nomor 4 Kalau ini yang dibawa kode spesial tambahan informasi untuk melengkapi ketiga tersebut. Nah, contohnya seperti ini ada ininya. Dari situ kita bisa tahu bahwa komposisi atau kita bisa tahu dari komposisinya atau dalam bahasa Inggris chemical abstract surface persentasenya berapa. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya kita menghasilkan limbah, kita tentukan dulu apakah dia, kalau dia padat dan cair, tentukan dulu apakah dia limbah B3 atau tidak. Kalau tidak dia bisa kita olah sendiri. Tapi kalau dia limbah B3 berarti harus ada izin pengelolaan khusus untuk mengolah limbah B3 karena dia berbahaya. Harus ada izin khusus untuk itu. Nah, seperti itu. Kalau kemudian kita inventariskan limbah B3 di perusahaan, jenis limbahnya apa, kode limbahnya. Kode limbah dilihat dari mana? Dari di PP 22 tahun 2021. Kemudian pengelompokan limbah B3, apakah dia masuk kategori 1 atau kategori 2? Melakukan pengelompokan limbah B3 berdasarkan bahan yang digunakan sesuai MSDS.
Kalau sesuai MDS ternyata dia beracun, berarti masuk B3. Ternyata dia mudah meledak, berarti masuk B3 dan sebagainya. Menyusun peta resiko. Ya, kategori bahayanya 2 misalnya ta. Identifikasi limbah medis. Kalau limbah medis berarti limbah infeksius, ta? Karena kan apalagi berasal dari pasien ya. Abu insinerator itu contoh misalnya Wahidin sudah punya izin untuk mengolah limbah B3-nya secara internal karena banyak limbah infeksiusnya. Dia tidak bisa sembarangan kelola. Makanya dia punya insinerator tersendiri untuk membakar itu jarum suntik yang sudah dipakai pasien dan sebagainya. Limbah B3 perkantoran, minyak pelumas bekas, ada di dalam daftar juga, kodenya B105D. Aki atau baterai bekas, ada kodenya A102D, ada dalam daftar PP itu ya. Limbah elektronik, lampu TL. Lampu TL itu yang lampu panjang begini, kemudian di dalamnya itu ada putih-putih yang bisa dikerok, nah itu yang bahaya itu. Nah itu masuk juga limbah B3. Nah, itu. Ada juga non limbah B3 misalnya lampu LED, tidak ada yang begitu-begitu itu masuk tidak ada dalam daftar di PP tahun 2021 dan ketika dicek juga tidak berbahaya, berarti dia non limbah B3. Makanya tidak ada kodenya. Karena memang tidak di daftar itu kan. Nah, kemudian kita menganalisis limbah B3 dan mengevaluasi hasil analisis tersebut. Jadi kita uji, kita lihat dulu berdasarkan sumbernya, apakah ada dalam daftar. Jadi limbah kita lihat dulu apakah ada dalam daftar. Kalau ya, berarti lihat apakah dia kategori 1 atau 2. Kalau di daftar kan sudah lengkap apa ada kategori 1 atau 2. Jadi itu enaknya langsung ditajuk kategorinya. Nah, itu kalau ada dalam daftar. Kalau tidak berarti ke atas berarti uji karakteristik. Mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. Nah, beracun ini ada lagi uji TCLP, LD50 dan sebagainya. Kalau ini TCLPA masuk kategori 1, ini TCLPB masuk kategori 2. Nah, kita selanjutnya lebih merinci itu ya, bagaimana melihat itu. Uji karakteristik. Nah, jadi urutannya mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. Contoh parameter beracun itu, kenapa ada katanya TCLPA, TCLPB untuk mengkategorikan. Beracun kan ada beracun akut, ada beracun kronis. Nah, ini ada angkanya. Tabel metode pengambilan contoh uji limbah. Ya, ada ini artinya rujukannya bagaimana kita mengambil sampel uji limbah ya. Laboratoriumnya harus menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi KLHK itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menerapkan SNI. Kemudian melakukan pengawasan analisis limbah B3. Kita mencari inti di sini karena ini 216 halaman ya. Kemudian mengevaluasi hasil analisis limbah B3. Ya. Aspek kritisnya, evaluasi adalah melihat hasil analisis kemudian kita bandingkan dengan standar. Itu maksudnya mengevaluasi. Ini kegiatan untuk melakukan pemeriksaan dan dibandingkan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Ya, di peraturan perundang-undangan itu jelas lampirannya lengkap bersama angka-angkanya, kategorinya dan sebagainya. Nah, ini tadi perlindian Jadi TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, perlindian. Jadi maksudnya ada zat padat misalnya
kita larutkan, lindikan begitu dia. Larutkan tapi bukan terlalu banyak pelarutnya, jadi dia kayak dicairkan begitu ta. Jadi mengental, kita kentalkan menjadi cairan yang kental seperti itu ya. Kemudian uji toksikologi lethal dose 50. Ini LD, disingkat LD. Nah, ini uji hayati dengan melihat populasi hewan uji. Kalau TCLP ya kita lihat daftar-daftar ininya, bahan-bahannya dianalisa, kemudian kita lihat kandungan-kandungannya dan berapa konsentrasi kandungannya. Kalau ini uji toksikologi lethal, kita cobakan pada hewan uji, mati tidak, kronis tidak, seperti itu. Jadi dua macam, uji kimia melihat kualitatif dan kuantitatif kadarnya berapa. Oh ini dia mengandung ini dan kadarnya ini lihat di daftar. Atau pakai hewan uji, mati tidak, kronis tidak, ini hewan uji kan. Nah, ya. Ini yang dari 50 Apa itu? Kalau yang dibahas lain itu diujikan pada ikan atau bukan termasuk? Tikus biasanya, Kan biasanya kalau misalnya di Iya. tambang ada tuh yang kolam ikan. Oh iya. Biasanya memenuhi. Itu kolam indikator itu Iya, IPAL. Tapi kebanyakan ini mencit ya. Dengan uji mencit. Kalau yang ikan kebanyakan dipakai untuk yang limbah cair yang IPAL itu. Apakah mengecek apakah ini IPAL sudah aman secara hasil pengolahan apakah tidak. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau hewan uji itu kebanyakan mencit dipakai mencit. Apa mencit? Tikus. Kebanyakan tikus dipakai Nah, ini contohnya. Nah ini kalau semisalnya ada limbah, jadi tahu, mungkin lihat tabel, tidak ada MSDS-nya juga tidak jelas. Mau juga dianalisa bahannya dari tahu ini limbah dari mana. Nah, berarti kita menguji Pertama apa diuji? Karakteristik, apakah dia mudah meledak apa tidak. Caranya, kalau bahan tersebut pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan ini, jadi keadaan standar itu kan 25 derajat Celcius 1 atmosfer atau 760 mm Hg raksa. Nah, kalau dia meledak pada kondisi itu, berarti dia kategori mudah meledak. Atau melalui reaksi kimia atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi dan bisa dengan cepat merusak lingkungan sekitarnya, berarti masuk ke eksplosif. Kalau dia tidak mulai meledak, berarti lanjut, kita tes menyala. Kalau dia limbahnya berupa cairan, mengandung alkohol kurang dari 24, kalau dia lebih dari 24 sudah jelas mudah menyala. Tapi kalau dia kurang dari 24% volume atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit, akan menyala jika terjadi kontak dengan api. Kasih api menyala ya sudah. Nah, atau dia bukan berupa cairan, berarti padatan. Kalau padatannya pada 25 derajat Celcius, kemudian tekanan 760 Hg, mudah menyala melalui gesekan karena kan dia padatan. Kalau cairan kan tes api tadi Kalau padatan baru digesek-gesek, baru ada perubahan kimia yang secara spontan dan bisa dapat menyala, dan di mana dia menyala terus menerus, berarti dia langsung masuk ke 5B3 karena dia mudah menyala. Kalau dia tidak mudah menyala, lanjut ke reaktif. Bagaimana caranya uji reaktif? Limbah pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Limbah ini secara visual menunjukkan adanya gelembung gas, asap, perubahan warna. Berarti dia reaktif.
Atau limbah ini kalau dicampur dengan air, dia bisa berpotensi menimbulkan ledakan, atau dia bisa menghasilkan gas, uap atau asap, berarti dia reaktif. Atau dia merupakan limbah sianida, sulfida yang pada kondisi pH antara 2 sampai 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun, maka dia reaktif. Kalau dia tidak reaktif, berarti lanjut ke infeksius. Bagaimana kita menentukan dia apakah dia infeksius atau tidak? Ini caranya ya. Limbah B3 infeksius, limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen. Apa maksudnya? Ya, organisme patogen yang bisa menginfeksi manusia, gitu, organisme yang bisa menginfeksi manusia. Bukan penyakit. Yang termasuk ini pertama, limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan insentif, dan limbah laboratorium, berarti masuk infeksius. Atau limbah yang berupa benda tajam, jarum suntik, perlengkapan intravena, dan yang ini ya, berarti masuk infeksius. Limbah patologi, jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah, proses otopsi, ada mungkin sisa-sisanya limbahnya, berarti infeksius. Limbah yang berasal dari pembiakan stok bahan, di mana bahan ini infeksius, ya otomatis hasil biakannya juga menjadi infeksius. Atau limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat, ya, untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup, berarti masuk infeksius juga. Nah, kalau tidak infeksius, berarti lanjut lagi ke korosif. Kalau limbahnya pH-nya itu sama atau kurang dari 2, berarti dia bersifat asam, berarti dia korosif. Atau limbahnya itu sama dengan atau lebih dari 12,5 pH-nya, berarti dia juga masuk korosif. Yang simpel ini kalau korosif, pH-nya 2 ke bawah korosif, pH-nya 12,5 ke atas, ya sudah korosif. Barulah terakhir ini beracun. Ini yang paling banyak. Kalau misalnya kelimanya itu tidak terbukti, terakhir ini beracun. Kan 5 tadi itu kan kategori berbahayanya, ini yang beracunnya tersendiri. Ini yang agak dihindari orang kalau mau tes ini, karena butuh bahan proses yang memerlukan keuangan yang besar. Caranya itu ada TCLP dan ada LD, lethal dosis sama toxicity characteristic leaching procedure. Tadi dikatakan ada TCLPA, ada TCLPB. Maksudnya kita analisa ini, mana tadi daftarnya itu? Kita analisa ini antimonya, arsennya, bariumnya, banyak dianalisa. Bukan main berapa ini yang harus habis karena meriksa ini. Terus dilihat lagi dengan tabelnya, TCLPA berapa, TCLPB berapa. Daftarnya itu ya, ada di sini. Ada di daftarnya ya. TCLPA berapa, TCLPB berapa. Ada TCLPA, ada TCLPB. Itu dia daftarnya. Dari situ kita lihat kalau nilainya berada di rentang TCLPA, berarti tetap masuk beracun, tapi dia kategori 1. Kalau TCLPB, kalau di sini limbah yang diidentifikasi sebagai limbah B3 kategori 1 kalau dia memiliki konsentrasi lebih besar dari di daftarnya TCLPA. Dilihat dari masing-masing parameternya tadi. Parameter ininya berapa kadarnya. Kalau lebih besar dari daftarnya TCLPA, berarti masuk kategori 1. Kalau dia lebih besar dari TCLPB, berarti masuk kategori 2. Seperti itu. Kalau kurang dari TCLPA dan TCLB, berarti dia tidak masuk di beracun untuk TCLP.
Kalau dia tidak masuk TCLPB, lanjut lagi. Jadi beracun ini ada beberapa tahap. TCLP dulu, baru toksikologi. Jadi ini kita ini biasanya pada hewan uji mencit dengan dosis, nah ini 50 mg per kilogram. Kita kasih ini mencit dimakannya dengan masa itu. Artinya kita timbang dulu itu mencitnya berapa kilo. Kalau dia 5 kilo berarti kali 5. Berarti 250 mg kasih si mencit. Berdasarkan berat. Iya, ini 50 kg per berat badan pada hewan uji mencit ya. Nah, penentuan sifat akut, jadi dia akut kategori 1 kalau ini ya, kematian hewan uji. Kalau subkronis, kalau tidak mati tetapi ada ini dia pengamatannya. Selama 90 hari ada dilihat pertumbuhannya, akumulasinya, biokonsentrasi atau studi perilaku respon dari hewan uji ini berubah, berarti dia masuk kategori 2. Dari awalnya pergerakannya agresif, langsung jadi loyo begitu, murung begitu, susah makan, berarti subkronis ini. Nah, artinya 90 hari saja dia sudah begitunya, apalagi kalau begitu. Jadi tetap harus masuk ke 5 berbahaya tapi kategori 2. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau dikasih limbah, kita minta ceritakan bagaimana cara menentukan ini apakah dia limbah berbahaya apa tidak. Jadi lihat dulu di lampiran. Kalau memang diketahui, misalnya Pak, limbah apa ini? Oh, limbah ini asam sulfat, sudah langsung masukkan saja daripada uji satu-satu untuk apa. Tapi kalau tidak ada di lampiran, peraturan pemerintah tahun 22 tahun 2001 yang mengatur tentang penyelenggaraan lingkungan hidup, kalau tidak di situ berarti dilihat di MSDS-nya. Kalau memang diketahui apa ini, lihat MSDS-nya. Oh, masuk beracun ini di daftar di MSDS, dia bilang ada lambang apanya, lambang korosifnya, ada lambang infeksiusnya kah atau apa? Oh, berarti langsung masuk 5B3. Untuk apa lagi? Atau lihat di komposisinya, dia kasih baru ada komposisi di situ taruh. Lihat di daftar. Kalau masuk di daftar berarti langsung masuk 5B3. Atau ditelusuri, ini dari mana ini Pak? Dari ini. Dari apa? Dari proses ini, dari bahannya ini. Nah, kita lihat bahannya ada 5B3-nya, apa ada B3-nya berarti langsung masuk 5B3. Kalau memang sama sekali tidak mau dikasih tahu apakah ini dari mana atau memang tidak diketahui ini limbah campuran besar, kemudian tidak ditahu, tidak bisa dilihat dari komponen tadi itu, berarti uji satu-satu. Dimulai dari apa dulu? Meledak, baru terbakar, dan mudah menyala itu maksudnya terbakar, Nah, jangan sampai dikira menghasilkan cahaya. Ya, kalau terbakar menghasilkan cahaya jadinya itu. Kemudian apa lagi? Reaktif baru infeksius baru korosif baru beracun. Beracun yang paling mahal kayaknya. Kalau uji meledak kan ya meledak. Kalau terbakar kan kasih korek pada tekanan itu suhu itu. Kalau ini reaktif, berarti direaksikan apakah dia ada menunjukkan hasil reaksi gas kah, uap. Kalau apalagi infeksius kan tadi ada penjelasannya. Nah, kemudian korosif bisa dilihat pH-nya, beracun ada TCLP ada LD. TCLP itu dilihat dari analisa kimianya, daftar kualitatifnya apa saja, dan dilihat dari daftar kualitatifnya, terus dilihat di tabel pada peraturan pemerintah untuk menentukan dia apakah kategori 1 atau kategori 2. Kalau itu juga tidak bisa berarti masuk ke hewan uji mencit. Kalau mati berarti kategori 1. Kalau berubah aktivitasnya loyo berarti masuk kategori 2. Kalau
gesit-gesit terus ki 1 bulan berapa ini 90 hari masih tidak ada perubahan di antara semua itu cuma ngecit, ya sudah berarti tidak, bukan B3. bukan B3. Jadi begitu ya caranya. Pak, Nah, ya, ya, ya silakan. tadi Pak yang pengolahan Pak uji Ya. bahan yang mudah meledak itu Pak, Ya. kan tadi dia diujinya di suhu 25 Pak, di Ya. 25 derajat Celcius, Ya, apakah 25. meledak? Jadi maksudnya itu Pak, ini kan misal kita ada limbah, terus ini kan dalam suhu Ya, mudah meledak memang Pak, jarang nih. jadi Artinya langsung- kalau memang itu dia rasakan mulai meledak, biasanya dia simpan bukan dalam kondisi itu. Kita yang datang ke tempatnya, iya, maksudnya dia simpan di suhu yang rendah misalnya, toh. Tapi dia takut apakah ini B3 apa tidak, makanya dia simpan di suhu rendah. Terus kita mau uji apakah dia mulai meledak apa tidak, ya berarti disimpan di suhu ambil sampelnya, baru kita lakukan di isolasi tertutup, toh. Biasanya kayak istilah awamnya drum atau apa, toh. Masukkan sampel ke situ, baru atur suhunya, naikkan suhunya ke itu tadi, tekanan sekian. Ya kalau boom meledak berarti ya tetapkan dia di situ Pak, kelola, jangan biarkan dia panas, apa tidak meledak itu Pak, gitu. Nah, misalnya dicurigai ada apa tuh seperti itu. Nah, ya, dalam pengelolaan semua itu harus tertata ya. Namanya 5B3 itu tidak main-main. B3 dan 5B3 itu tidak main-main. Jadi tadi kita sudah membahas tentang penetapannya, apakah dia 5B3 apa tidak. Di Tamita ada gambaran tak bagaimana kita menetapkan apakah dia 5B3 apa tidak. Itu baru satu tahap. Selanjutnya kalau kita sudah tahu bahwa ternyata ini 5B3 yang selalu kita produksi setiap hari, berarti harus ada upaya tak bagaimana cara tak kurangi, entah pakai teknologi yang lain atau apa. Nah, kalau memang tidak bisa dikurangi, ya sudah, kita simpan 5B3-nya. Ada aturan penyimpanan, nanti kita bahas. Kemudian ada pengumpulan, ada pengangkutan. Pengangkutan juga tidak boleh sembarangan, harus ada izinnya. Karena biar itu mobilnya dikasih label, nah, sama dengan pengangkutan Pertamina, kan tidak sembarangan orang yang mengangkut itu minyak. Ada mobil khusus, ada izin transport, dikasih label, peringatan, ada aparnya di situ, safety-nya dan sebagainya. Nah, sama dengan pengangkut 5B3 ada juga tertentu. Nah, kemudian setelah diangkut, sebisa mungkin kalau bisa langsung dimanfaatkan. Misalnya faba, fly ash dan bottom ash dari batu bara belum masuk kategori 5B3. Kalau bisa langsung dimanfaatkan, kasih perusahaan yang mau kelola itu, misalnya yang memanfaatkan itu, misalnya semen Tonasa, semen Bosowa, kan pakai itu fly ash, bottom ash-nya untuk campuran semen, langsung pakai daripada dibakar, mending pakai. Jadi pemanfaatan dulu. Kalau tidak ada yang bisa dimanfaatkan, baru diolah, diinsenerasi sampai dia jadi abu. Nah, kalau memang tidak bisa diinsenerasi, dibakar, berarti ditimbun. Nah, seperti itu. Jadi kita bahas satu-satu ini, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan. Pengurangan, ya jelas bagaimana caranya kita pengurangan, berarti kita substitusi bahan. Kalau bisa pakai bahan lain yang meminimalisir 5B3, kenapa tidak? Atau prosesnya, atau penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Pokoknya gunakan, kita modifikasi itu bahan, proses, teknologi, bagaimana caranya sampai seminimal mungkin itu menghasilkan 5B3. Karena ini mahal, ini semua ini 5B3 itu mahal pengelolaannya. Itu pengurangannya. Kemudian kita simpan. Kalaupun tetap harus ada, berarti kita simpan. Penyimpanan. Jadi tadi penyimpanan, setiap orang harus, misalnya di industri kan banyak orangnya, dia simpan 5B3-nya dan diberikan dokumen-dokumen penyimpan 5B3. Dalam pasal 13 ada
harus memenuhi persyaratan lokasi, fasilitas, peralatan penanggulangan keadaan darurat. Pasal 287 bahwa lokasinya harus bebas banjir. Ya kalau bagaimana kalau rawan banjir itu 5B3 begitu disimpan langsung banjir, langsung tercemar. Apalagi limbah cair misalnya tuh. Apalagi kalau dia reaktif terhadap air, pas kena banjir langsung meledak. Tuh. Jadi lokasinya harus bebas banjir dan sebisa mungkin tidak rawan bencana alam. Tuh. Karena kan sensitif dia. Jangan dikasih bangun, nah gitu kan, melalui gempa atau apa, bangun nanti dia bahaya. Fasilitasnya bisa bangunan, bisa tangki atau kontainer, bisa silo, bisa waste pile ditumpuk, atau bisa waste impoundment. Jadi ada galian tuh untuk menaruh dia di situ. Atau bentuk lainnya nanti yang mungkin sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, di sini ada kategori-kategorinya. Untuk kategori 1 yang akut tidak boleh ditumpuk, tidak boleh juga waste impoundment karena ini kan di udara bebas, tidak boleh, harus di bangunan atau tangki atau silo. Seperti itu. Untuk kategori 2 ada di sini daftarnya ta. Itu fasilitas penyimpanannya. Contohnya misalnya bangunan. Nah ini banyak, ini yang banyak dipakai itu bangunan. Atau kita mau misalnya dia adalah limbah yang kita mau simpan di silo, ya simpan di silo, bin, atau contoh TPS lain tangki, ada bisa kita simpan juga di tangki, apalagi dia cairan, ya kita bisa alirkan langsung ke situ tanpa proses lagi pengangkutan, mending kita alirkan langsung ke tangki, atau waste pile, misalnya limbah padat. Jadi ada waste pile dan dia punya alasan yang menyaring ini ya, cairan dengan padatannya. Tapi dia di bawahnya ini harus kedap, jangan sampai dia mencemari tanah. Jadi ini harus ada alas yang betul-betul kedap, tidak boleh sampai lolos itu cairan-cairan lindi-lindinya ikut turun Makanya harus ada sumur pantau. Sama juga waste impoundment. Kalau waste impoundment itu ya dia ada cekungan dibawa cekungan di tanah supaya kita buangnya ke situ. Terus ada lagi nanti ini berlapis-lapis sesuatu bahan yang bisa kedap, artinya jangan sampai lolos ke tanah. Makanya harus ada sumur pantau. Dianalisa ini secara berkala. Dilihat perkembangannya, jangan sampai mulai terkontaminasi berarti ada retak misalnya di sini. Berarti harus dipindahkan pindahkan segera ke pihak ketiga yang punya ini yang masih bagus. Sambil menunggu kita perbaiki atau buat baru. Harus ada sumur pantaunya. Kemudian ada tanggulnya di sini, tanggul atau penghalangnya, jangan sampai misalnya tadi minta meluap hujan baru meluap ada tanggulnya di kiri dan kanan. Ada beberapa lapis ini. Biasa sampai 7 lapis itu dia. Karena bukan main kalau dia mengontaminasi tanah, dia harus bongkar ini, analisa 1 meter, tercemar tidak, tercemar, lanjut lagi 1 meter, tercemar, lanjut lagi 1 meter, tercemar, sampainya 20 meter tercemar, di meter ke 21, 22, 23 baru tidak tercemar. Berarti yang 21 meter itu dia harus angkat tanahnya, dia harus olah, hilangkan, terus ganti tanahnya dengan tanah yang baru, yang segar, yang tidak terkontaminasi, gitu kan. 1 meter dia analisanya. Jadi pikir-pikir aja kan kalau menghasilkan IB3. Untuk generasi ke depan. Jadi PP 2221 ada juga penyelenggaraan program lingkungan hidup ya. Penyelenggaraan lingkungan hidup harus ada aparnya, penanggulangan keadaan darurat, pengemasan limbah B3. Jadi harus ada peringatannya, kemudian ada labelnya, dia sifatnya apa. Nama limbah B3, lokasi, desain, persyaratan tentang penyelenggaraan lingkungan hidup, identifikasi dicatat, diserahkan, dilaporkan.
Penyimpanannya juga enggak dibilang simpan lama-lama dulu deh, enggak. Kalau dia 50 kilogram per hari atau lebih, 50 ke atas, berarti 90 hari maksimal kita boleh simpan. Nah, kalau dia kurang dari 50 kilogram tapi dia masuk kategori akut, berarti 180 hari maksimal kita boleh simpan. Kalau dia kurang hijau dari 50 kilogram tapi kategori 2G, berarti dia cuma bisa 365 hari di seperti itu. Jadi ada sumber nama, kategori, pelaksanaan. Jadi terlibat juga bupati atau wali kota, pejabat, penerbit persatuan lingkungan, disampaikan kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan. Pengumpulnya, pemanfaatnya, pengolahnya, penimbunnya. Ada pasal 56 tentang lokasi, peralatan, fasilitas. Jadi ini dia bebas banjir. Artinya bebas banjir ya secara histori dilihat tidak pernah memang banjir di wilayah itu, tidak rawan bencana alam. Maksudnya bencana alam, longsor, bahaya gunung berapi, masa disimpan di dekat gunung berapi. Gempa bumi ya sudah, bagaimana caranya? Amblas, tsunami, kan? Lokasinya, bangunan, sebisa mungkin memiliki sirkulasi udara yang baik. Kalaupun mau tertutup rapat, tidak mau terlalu banyak gangguan burung, ventilasi itu kan bisa pilih ventilasi, tapi ventilasi banyak atau pakai exhaust mempercepat kayak misalnya WC di hotel itu kan malas orang pakai, jarang ventilasi yang ada itu exhaust, biar satu exhaust sudah cukup mengurangi baunya itu kalau kita sudah itu artinya dia tersirkulasi dengan baik kalau menggunakan itu. Jadi pastikan sirkulasinya baik. Penyimpanannya pisahkan, mana korosif, mana ini. Apalagi kalau industri kan skala besar, jadi ya satu ini gitu kan. Boleh ditumpuk tapi kasih palet. Palet di tengahnya pembatasnya, karena kan yang seperti indukrosi itu bisa diangkat langsung, yang barisan kedua, barisan ketiga Ada P3K-nya, karena kan ada petugas di dalam yang mencatat, memonitoring atau melakukan aktivitas pemindahan, penyimpanan. Jangan sampai terluka, ada P3K-nya kasihan. Kemudian ada aparnya, minta panas atau ya ada mulai percikan api, berbahaya semua dalam itu, kapan tersebar. Tapi kalau ada apar kan langsung cepat padam, atau ada EWOS terkontaminasi mata, bisa dicuci cepat matanya. Ada simbolnya, ada labelnya, dikemas dengan baik. Contoh rancang bangun fasilitas 5B3 berupa silo. Contoh rancang bangun berupa tangki atau kontainer, tangkinya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, Contoh rancang bangun kalau kita mau dia waste pile, jadi ada ininya, kalau bisa ada saluran drainasenya. Minta kan di luar hujan ya, otomatis ada drainase gotnya. Ada tanggul penghalang, tidak diminta ya agak ini melebar ada penghalangnya. Dan ingat harus ada sumur pantau. Ini juga, ini kalau waste pile ya, ada cekungan situ kita buang. Ada juga sumur pantau. Sumur pantau itu jadi penampung air, itu kita lihat ininya, banyak yang mesti dilihat. Ini maksimalnya, kadar maksimumnya. Kapan sumur pantaunya ini, kapan penampung air di fasilitas waste pile dan waste impoundment-nya itu melebihi ini,
berarti sudah tidak layak itu alat penyimpan waste file dan waste impoundment. Hah? Nah, lantainya yang sampai simbol WP3, fasilitas, construction lending. Nah, kompatibilitas itu maksudnya kan tadi dipisah-pisah. Tapi sebenarnya untuk bahan kimia tertentu itu kita bisa dekatkan kalau dia misalnya reaktif dengan mudah terbakar. Itu cocok untuk kita agak dekatkan. Tapi kalau beracun dengan misalnya korosif itu jangan didekatkan. Ini tidak cocok untuk didekatkan. Atau mungkin boleh didekatkan tapi terbatas, jangan banyak-banyak. Misalnya reaktif dengan korosif, nah itu bisa. Ini ada tabelnya ya, berbahaya terhadap ini. Nah ini tadi penyimpanannya 90 hari 180 365. Penyimpanannya baru seperti ini. Nah, contoh pola penyimpanan ketika kita menggunakan drum. Kemudian bagaimana menggunakan rak. Nah, jika kemasannya drum, nah, ada rak-raknya. Nah, seperti di Indograsir ada rak-rak itu disimpan baru palet-palet. Nah, seperti itu gambarannya. Atau bisa menggunakan jumbo bag. Ya, jadi karung besar boleh. Tapi dia padatan toh. Gunakan kemasan tangki bulk container, nah, bisa seperti ini. Misalnya molasses biasa dia gunakan seperti ini. Ada kerannya atau katupnya di bawah untuk bisa mengeluarkan. Atau kalau dia skala besar tak kalah kontainer saja supaya bisa dialirkan langsung ke situ. Tah, jadi gunakan kontainer. Bisa landscape, bisa portrait. Nah, pengemasannya harus ada anunya. Deskripsi dan simbolnya, simbol bahayanya. Nah, pemantauan terus kemudian dipantau. Nah, jadi ada pemantauan, ada pencatatan. Nah, dokumen 5B3. Berapa masuknya, jenis limbahnya, tanggalnya, sumbernya, jumlahnya, tanggalnya, jadi kelihatan. Oh dia masa simpannya sekian, memang oh ya memenuhi. Kapan keluar? Oh iya. Berapa sisanya? Oh iya, kelihatan di sini Format pencatatan pelaporan. Ada juga neraca limbahnya. Berapa yang bisa dimanfaatkan, berapa yang bisa diolah, berapa yang ditimbun, berapa yang diserahkan ke pihak ketiga. Kalau kita tidak olah kita mau langsung bayar ke pihak ketiga yang punya izin itu. Berapa yang diekspor? Kalau menggunakan pengelola dari luar, berapa yang diekspor dan perilaku lainnya. Ini formatnya. Simbol-simbol 5B3, ada mudah meledak. Nah, ada begini Ini sudah dipelajari di K3 dulu Simbol bahan kimia dan limbah. Ada itu simbolnya. Meskipun kosong, tapi kalau dia adalah memang dibentuk untuk limbah tetap harus ada kosong gitu. Jadi tidak ada masuk. Datang ke LHK orang Kementerian Lingkungan Hidup, datang begitu mana bangunan itu penyimpanan 5B3 ini. Kenapa drum kosong situ? Pertemuan. Biar kosong tetap harus ada tulisannya kosong. Nah, merencanakan minimalisasi limbah B3. Jadi bagaimana caranya orang memodifikasi proses, substitusi bahan. Itu diatur juga tahun 6 tahun 2021 bagaimana kita kurangi itu sebagai wujud kita cinta kepada lingkungan dan generasi selanjutnya. Kita kurangi limbah B3 ya. Bisa modifikasi proses menggunakan teknologi ramah lingkungan. Pelaporan. Jadi kalau industri itu dia lapor itu, apa upayamu ini? Kau menghasilkan limbah B3 terus, apa upayamu? Coba ceritakan begitu. Kalaupun memang sampai sekarang tidak ada lagi teknologi untuk mengurangi atau tidak ada sampai sekarang kami belum menemukan bahan pengganti itu, ya oke, tapi dia harus tetap laporkan alasannya. Jangan sampai ada teknologinya, ada bahan pengganti itu. Jadi itu di situ saling sharing antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak industri.
peningkatan produksi tapi minimalisasi limbah. Jadi produksi ini dapat meningkat tapi kalau bisa tetap limbah terkurangi. Minimalisasi limbah, implementasinya banyak meningkatkan citra perusahaan, resiko hukum karena B3 tidak main-main hukumnya kan. Pengolahan limbah kalau bisa dicegah ya kenapa tidak? Kalau memang tidak bisa dieliminasi atau dicegah berarti kita kurangi. Kalau memang belum bisa dikurangi berarti kalau bisa pakai baru daur atau ambil, kalau bisa digunakan kembali ya pakai reuse, recycle, recovery. Kalau memang masih tidak bisa ya berarti silahkan tapi olah treatment. Kalau memang tidak bisa diolah dibuang tapi izin, mungkin pembayarannya besar. Produksi bersih, bagaimana kita seminimal mungkin menghasilkan limbah termasuk limbah B3. Prinsip meminimalisir produksi bersih, rating, reduce. Jadi pikir-pikir ulang dulu, atau kalau memang berpikir ulang harus ada berarti kurangi, kita pakai ulang, daur ulang atau ambil ulang recovery. Jadi produksi bersih salah satu program bagaimana kedepannya kita minim limbah termasuk limbah B3 ya. Kita rencanakan ada penyelenggaraan neraca limbah B3, ada orang yang bertugas itu, jadi kalau datang orang Kementerian Lingkungan Hidup tidak bingung cari siapa ini yang bisa menjelaskan ke saya bagaimana ini sekarang statusmu untuk saya periksa kok begitu kan. Ada struktur dan tanggung jawabnya. Ada penghargaan kepada setiap industri yang berhasil melakukan itu. Ada proper hijau, proper biru biasa dia namanya. Contoh misalnya dulu kita pakai lampu TL ganti LED dan sebagainya. Bahan bakar batu bara ganti dengan gas, batu bara ganti dengan cangkang sawit gitu. Kemudian kita pantau, kita laporkan pengelolaan itu ada di pasal 80 nomor 6 tahun 2021. Bagaimana penyimpanan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pemantauan, pelaporan. Kita susun rencananya. Jadi dari awal itu sudah ditanyakan memang apa rencanamu, dikonfirmasi. Kalau memang masih bisa berdiskusi sama Kementerian Lingkungan Hidup, bisa kasih masukan rencananya yang itu rencana keliru, lebih baik yang begini-begini. Kalau diterima oke, silakan saya kasih izin, silakan jalan memproduksi B3. Jadi bukan Kementerian Lingkungan Hidup bukan sebagai ini ya, orang yang suka memberikan hukuman atau tidak. Maksudnya itu seringlah berkonsultasi supaya saling enak begitu. Karena dia tugasnya memang untuk itu, bagaimana mengatur supaya lingkungan ini tetap terjaga. Ini baku untuk emisi, hasil pemantauannya, neraca limbahnya seperti tadi, berapa disimpan, berapa dimanfaatkan, berapa diolah, berapa ditimbun. Hard copy. Dulu masih hard copy, sekarang enak web dilaporkan secara real time di webnya. Pelaporan, format pelaporannya, tujuan sampai lampiran, ada logbooknya. Ini yang namanya pengelolaan limbah B3 berarti kan berbahaya, berarti harus ada tindakan ketiga jadi harus ada prosedur tanggap darurat. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ini mana tanggap daruratmu? Sudah tidak sosialisasikan kepada karyawan. Oke, langsung tiba-tiba cari karyawan. Kau sini. Bagaimana kalau keadaan darurat? Enggak tahu ya Pak. Sudah. Katanya kau sudah sosialisasikan. Ini karyawan belum tahu. Sudah coret. Stop dulu. Clearkan dulu gitu kayak begitu dia. Ada prosedur ketiganya, semua ada prosedurnya tapi belum tentu tahu karyawan. Biasa dipanggil itu karyawan untuk
mengkonfirmasi itu. Tah? Gitu, bahaya fisiknya, bahaya kimianya, bahaya biologinya, bahaya psikologinya. Tujuan jadi perusahaan harus mengidentifikasi apa-apa ini bahayanya, bahaya dari ini, bahaya ini, dari bahaya ini, tah? Termasuk 5B3. Gunakan APD dalam pengelolaan pemindahan limbah, pengangkutan dan sebagainya. Kan ada risiko, misalnya tiba-tiba diangkat tumpah, kan ada jikos tangan dan sebagainya. Ada kacamata terperci, kan lagi kacamata bukan mata. Atau kacamata rusak ya tidak apa-apa, tapi mata rusak ya bagaimana, toh? Helm dan sebagainya. Menggunakan APD ya. Identifikasi resiko dan keadaan darurat, potensi bencana alam. Format penyusunan program 5B3 tetap juga ada laporannya. Bagaimana identifikasi risiko, dari kita ketahui risikonya kita susun bagaimana program kedaruratannya. Terus bagaimana nanti pelaksanaannya. Kita harus ada sirene. Kalau bunyi sirene berarti semua orang tidak boleh dalam ruangan, harus berkumpul di titik evakuasi, paham gitu. Diatur prosedurnya, di mana dikumpulin dan sebagainya. Bagaimana evaluasinya? Kalau memang dievaluasi masih tidak maksimal, kita revisi. Melakukan pengurusan perizinannya. Bagaimana semua ada izinnya ya. Izin pengumpulan, izin pemanfaatan, izin pengolahan, izin penimbunan. Kalau kita cuma punya izin pengumpulan, berarti selanjutnya kita harus bayar ke pihak yang punya izin pemanfaatan. Izin pengolahan, izin penimbunan, izin pengangkutan juga. Dan sembarang bilang, di Kima bisa diolah, saya bawa deh. Tidak, kamu tidak ada izin pengangkutanmu, harus pakai mobil itu yang ada depannya, kemudian tertutup rapat dan sebagainya. Ada pihak yang punya itu izin pengangkutan. Kita bayar ke izin pengangkutan, kita bayar ke izin pengolahan. Jadi berpikir sekarang industri untuk menghasilkan limbah B3, karena ini tadi dia harus ini semua. Terlalu banyak izin dan untuk mendapatkan izin itu bukan main kita di take satu-satu semua sampainya bisa dikatakan layak dan dimonitoring. Yang sampai mau didapat izin baru bagus semua pas pelaksanaan amburadul. Dimonitoring secara ini. Dia kayak didamping biasa polisi begitu, ada surat tugas harus dibuka. Ini sekarang gerbangnya, buka atau tidak mau buka, tutup. Ini perusahaan gitu kan. Kalau dia punya kuasa kan. Sama juga kalau polisi mau periksa suatu suatu tempat yang diduga ya ada pelanggaran hukum situ toh. Ya kalau mau buka, kalau tidak ya saya kenakan hukuman ini gitu kan. Karena dia punya surat tugas begitu. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Kalau ini Pak, limbah dari lab jadi kampus itu Pak, pengelolaannya seperti apa Pak? Begini, kan semua limbah B3 sebenarnya itu harus dikelola. Tetapi untuk sekarang memang belum terawasi semua. Jadi yang banyak terawasi sekarang itu industri-industri yang punya izin. Adapun yang domestik yang itu belum pemerintah sampai ke situ. Domestik paling ini yang apartemen atau yang besar-besar itu bisa diawasi karena dia ada izin istilahnya. Tapi kalau yang kecil-kecil begini belum terawasi sebenarnya. Mudah-mudahan kedepannya terawasi semua. Jadi artinya kalaupun memang nanti perumahan yang menghasilkan limbah B3 misalnya baterainya, sisa baterainya kan abuannya siapa yang mau awasi itu satu. Tapi kedepannya ya kita tidak tahu bagaimana caranya. Kalau industri jelas diketahui prosesnya apa, dia pakai apa, dimonitoring, diinspeksi, ada CCTV-nya dipegang, dia diketahui jalur masuk bahan dengan keluar, dia pakai baterai diketahui itu semua. Jadi dia harus kelola. Tapi kalau domestik kan sampai sekarang belum tapi data ke depannya siapa tahu ke depannya ada misalnya domestik per kota misalnya
semua harus membayar, misalnya ditimbang limbah B3-nya berapa, serahkan ke pihak pengelola kota. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Tapi untuk sekarang domestik tidak, baru industri. Karena industri ada ancaman izin lanjut atau tidak. Seperti itu. Kayak Kima, nah itu diawasi itu Kima, kawasan industri Makassar. Makanya Kima itu ada insinerasinya, ada ipalnya, ada ini dia punya izin itu untuk itu. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kedepannya itu semakin ini nih. Karena kalau dibiarkan terus-menerus begini, kayaknya manusia juga tidak sadar-sadar untuk ini toh. Jadi kayaknya harus ditegasi gitu. Makanya keluarlah semua ini. Nah, jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini daftar-daftar kewenangan ya, penerbitan. Pemerintah pusat kewenangannya apa, pemerintah daerah. Kalau pusat tahu kita, daerah gubernur, bupati, wali kota. Kalau pusat menteri lingkungan hidup dalam hal ini. Ya, apa itu? Ya silakan. Oh iya, apa itu? Untuk di jurusannya kami kira-kira Pak kami kayak kunjungan industri minimal kayak berapa kali gitu Pak, karena kan kalau dari sekedar teori kan tidak ada bayarannya kan Pak, ya kalau langsung kita jadi Pak ternyata seperti ini Pak. Oh yang pengolahan limbah ya kemarin? Tidak ada. Iya. Waktu tak dapat lab pengolahan limbah apa masih masa COVID atau tidak? Belum ada memang Pak labnya pengolahan limbah. Oh, dari lab pengolahan limbah. Karena lab pengolahan limbah biasa itu pergi dibawa ke itu. Iya, terakhir angkatan berapa itu yang dibawa ke situ? Tahun lalu ada yang kelas 4 sekarang. Iya. Ya saya dosennya tentu mau, tetapi kan itu kebijakan ini tak? Iya, jurusan. Dua caranya itu bisa melalui himpunan, tapi himpunan selama ini ke pabrik gula misalnya, bukan ke pengolahan limbah. Walaupun pengolahan limbah berarti bisa bermuatan di ini tak? Yang bisa mengantar itu, karena kan ya intinya saya siap menemani kalau misalnya ada nih fasilitas dari jurusan untuk bawa gitu. Jadi itu Pak bisa kayak misalkan dari kelasnya kami mau mengajukan. bisa maksudnya tidak dari jurusan Pak. Iya, berarti mengajukan di berarti mengajukan di jurusan berarti iya. Mengajukan di jurusan. Supaya bisa itu lihat secara langsung. Iya. Kalau yang angkatan berapa itu tuh? Yang anto dapat pengolahan limbah sudah itu. Saya lupa angkatan berapa itu. Dan setiap tahun itu dibawa ke itu melihat IPAL kan? Melihat IPAL secara langsung bagaimana mengolahnya yang skala besar itu. Ada lagi yang mau bertanya? Apa semester 6 baru dapat itu? Oh. Angkatan 19 Pak semester 6. Oh iya. Berarti mungkin iya, mudah-mudahan itu artinya dapat teori dulu baru praktik, baru sekaligus ke berarti dia masuk di pertemuan praktik. Nah. Oke.
Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang menjadi bekal ketika misalnya kita masuk di industri kita. Setidaknya kalau interview di Tautmi, ya terus bagaimana ini limbah begini, padat, cair, gas, bagaimana mengolahnya? Kalau begitu kalau B3 bagaimana? Identifikasinya bagaimana? Apa yang kita ketahui tentang ini? Oh, harus disimpan begini, Pak. Harus punya izin pengangkutan dan sebagainya. Ada gambaran yang kita bisa simpan tadi memori kita untuk menjadi bekal ketika kita sudah ada di aplikasi kita pekerjaan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam